Pesantren harus punah. Pesantren harus di-framing senegatif mungkin. Skandal-skandal pesantren harus dibongkar. Dominasi kiai harus dilucuti. Arogansi gus-gusan harus dilawan. Pesantren harus segera dimusnahkan. Berikut akan kita bongkar deretan fakta mengerikan pesantren. Pertama, feodalisme. Kebiasaan santri yang berjalan ngesot, mencium tangan atau merunduk di hadapan kiai, di-framing sebagai bentuk pelestarian feodalisme oleh pembenci pesantren. Budaya itu dinilai melestarikan budaya merendahkan diri kaum pribumi di hadapan penjajah. Padahal budaya merunduk, mencium tangan, dan bahkan berjalan ngesot sudah menjadi tradisi baik di berbagai daerah dan suku di Indonesia. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, membungkuk sangat lumrah untuk menghormati orang tua dan guru. Bahkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada tradisi sungkeman di mana anak mencium kaki orang tua. Masyarakat Sunda memiliki budaya someah hade ka semah dan hormat kakolot. Saat lewat di depan orang yang lebih tua, mereka berjalan sedikit membungkuk sambil berkata, "Punten." Gestur ini disebut mipit nyapu lantai, yakni tubuh agak condong ke depan seolah menyapu lantai sebagai tanda hormat. Budaya ini sangat kental di Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Di Bali, orang menunjukkan hormat dengan menundukkan kepala dan menyatukan tangan atau sembah. Saat lewat di depan pendeta, orang tua atau guru, badan sedikit membungkuk sambil mengucap Om Swastiastu. Budaya ini masih kental di Denpasar, Ubud, Gianyar, dan Karangasem. Di Madura, santri dan masyarakat sering berjalan menunduk atau membungkuk di hadapan kiai atau orang sepuh. Mereka tidak berani menatap langsung wajah orang tua. Budaya ini masih kental di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Di Minangkabau, Sumatera Barat, orang terbiasa menundukkan kepala saat lewat di depan orang tua atau guru. Orang yang lebih muda berjalan agak merunduk dan tidak menatap langsung ke atas hadapan nenek mama atau guru surau. Ini masih kental di Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Tanah Datar. Di Bugis dan Makassar, Sulawesi Selatan, saat melewati orang tua, mereka menundukkan kepala dan melangkah pelan. Di Lombok, ada etika hormat bale. Jika melewati rumah orang tua atau tokoh, orang berjalan pelan dan menunduk sedikit. Ini masih kental di Praia, Mataram, dan Selong. Di Aceh, penghormatan kepada ulama serta orang tua dilakukan dengan menundukkan kepala atau menatap ke bawah. Ini dilakukan oleh masyarakat Banda Aceh, Lok Simawe, Aceh Besar. Dan anehnya, kenapa hanya di pesantren yang dituduh sebagai feodalisme? Aneh kan? Kedua, pemerasan berkedok berkah. Budaya memberi hadiah atau salam tempel dengan amplop berisi uang sama sekali tidak pernah diminta oleh para kiai. Budaya salam tempel merupakan spontanitas dan kepedulian para santri kepada kiai yang hampir seluruh waktunya digunakan untuk mengajar santri, berdakwah, atau memenuhi undangan hajatan warga. Para kiai tak punya banyak waktu untuk mencari nafkah.
tidak mendapat sokongan dana dari Saudi seperti Wahabi, apalagi dana operasional dari Eropa seperti kaum liberal radikal. Sedangkan zakat dalam Islam tidak seperti perpuluhan. Zakat tidak boleh diberikan kepada kiai kecuali sebagai ibnu sabil. Para kiai juga tidak pernah meminta derma seperti pemimpin agama di Thailand. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih dan membantu kiai, para santri bersedekah seikhlasnya dengan perasaan yang sangat lega. Anehnya, hanya kiai yang dituduh melakukan pemerasan. Kan aneh. 3. Gulu atau berlebihan menghormati guru. Hampir semua agama dan budaya mengajarkan untuk menghormati dan mencintai gurunya. Para sahabat sangat mencintai dan menghormati Nabi Muhammad. Yesus sangat dicintai oleh umatnya. Buddha sangat dicintai oleh umatnya. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab sangat dicintai oleh penganut agama Wahabi. Dalam mengekspresikan cinta, kadang orang tanpa sadar melakukannya dengan keterlaluan. Tapi anehnya, kenapa hanya santri yang dituduh berlebihan kepada kiai? Kan aneh. Pokok keempat, pesantren adalah anti kritik. Di pesantren ada budaya takror dan bahsul masail, semacam debat publik soal hukum Islam dan berbagai hal. Dalam kegiatan ini, semua orang bersuara, berargumen, menyanggah, berdebat berdasarkan literasi kitab kuning atau bahan bacaan lainnya. Jika ada kitab kuning berjudul Ta'limul Muta'allim yang mengajarkan adab santri atau murid terhadap kiai, sebaliknya ada pula kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang mengatur tata krama kiai, gus dan ustadz kepada para santri. Guru Gembul, Kumailah, Dodi Sefriadi, apalagi Heri Pras mungkin, pasti belum tahu fakta ini. Porok kelima dari pesantren adalah kekerasan. Pesantren yang menerapkan disiplin ketat diframing keji oleh pembenci pesantren. Aturan disiplin yang mewajibkan para santri bangun sebelum subuh, bekerja bakti atau ro'an di lingkungan pesantren, belajar hingga larut malam, dikritik habis-habisan oleh penganut nihilisme moral, sekularisme radikal, dan kaum agnostik. Menurut mereka, pendidikan ideal adalah pendidikan yang menempatkan guru dan murid sangat sejajar. Guru boleh dikritik, dihajar, dilaporkan polisi, atau didesak untuk dipecat. Sedangkan menurut Wahabi, belajar agama cukup dengan mendengar doktrin-doktrin Ustadz Salafi di media sosial atau Sumpit TV. Selebihnya hanyalah bertanyalah kepada ChatGPT. Borok keenam pesantren adalah tindakan asusila. Tindakan asusila yang pernah terjadi di pesantren-pesantren tak jelas, diframing dan digeneralisasi jika semua pesantren seperti itu. Bahkan stasiun-stasiun TV berafiliasi liberalis atau Wahabi berhari-hari memberitakannya. Namun anehnya, para pemuka agama lain yang juga sering melakukan tindakan asusila tidak pernah ada beritanya. Padahal di channel YouTube Artokers Tambunan, Ubraskal atau Karlita, tindak asusila yang melibatkan pemimpin agama selain kiai sangat banyak terjadi. Atau ketika kaum liberal nihilisme melakukan pesta lagi bete, beritanya sekali saja. Dan kaum nihilisme moral, kaum liberal diam 1000 bahasa. Yang paling hebat adalah kaum Salafi Wahabi takfiri. Mereka selalu selamat dari sorotan berita meski berwisata syahwat ke puncak di Jawa Barat. Borok ketujuh dari pesantren adalah arogansi gus-gusan.
Ketegasan para gus muda atau para putra kiai seringkali dikritik keras. Padahal para gus itu tidak pernah berdemo berjilid-jilid, tidak pernah membom tempat ibadah agama lain seperti kaum takfiri atau menyusupi demonstrasi seperti kaum sosialis anarkis pada demo tanggal 25 Agustus 2025 kemarin. Para gus dan santri memang sangat arogan, bahkan sangat anarkis terhadap penjajah Belanda, penjajah Inggris, penjajah Sekutu, dan penjajah Jepang, serta PKI. Lalu, apakah salah bersikap tegas kepada para penjajah dan perongrong negara? Borok ke-8 pesantren adalah menjaga gereja tapi membubarkan pengajian. Para santri atau alumni pesantren yang biasanya menjadi anggota Banser memang sering menjaga gereja, wihara atau tempat ibadah lain. Tujuannya adalah memastikan agar tempat ibadah itu tidak diganggu oleh kaum takfiri seperti Wahabi. Sejatinya, para Banser itu menjaga Indonesia agar tetap kondusif. Anehnya, yang dijaga malah seringkali ikut membuli umat penjaga di kolom komentar media sosial. Kok bisa ya? Santri senior atau Banser juga sering membubarkan pengajian yang sebenarnya ajang provokasi yang dibungkus pengajian. Sejatinya mereka bukan membubarkan pengajian, namun mencegah provokasi atau takfiri berbungkus pengajian. Borok ke-9 pesantren adalah sholawatan sambil joget-joget. Bersolawat sambil joget-joget sebenarnya ekspresi kegembiraan yang mungkin terlalu berlebihan. Namun ini pernah dilakukan oleh penduduk Madinah saat menyambut kedatangan Rasulullah ke Madinah saat hijrah. Dan Rasulullah tidak melarang hal itu meski tidak mengharapkan terjadi. Bersolawat sambil joget-joget mungkin kurang pantas, namun mengkafirkan umat Islam yang tidak sepaham jauh lebih tidak pantas, bahkan keji. Dengan begitu banyaknya kritikan, hujatan terhadap kiai, pesantren dan santri, hal ini menegaskan jika standar moral pesantren sangat tinggi. Jadi, jika ada kesalahan kecil saja, orang beramai-ramai mengkritiknya. Ini juga menunjukkan bahwa pesantren memang tidak boleh meninggalkan akhlak seperti kaum nihilisme moral atau kaum takfiri. Sekali lagi, pesantren harus punah. Pesantren harus diframing senegatif mungkin. Skandal-skandal pesantren harus dibongkar. Dominasi kiai harus dilucuti. Arogansi gus-gusan harus dilawan. Pesantren harus segera dimusnahkan agar agenda wahabisasi dan agenda ateisasi segera menguasai Indonesia.